Perkembangan teknologi yang begitu cepat memudahkan banyak informasi bisa masuk dengan mudah. Namun, mudahnya akses informasi menyebabkan banyak oknum-oknum tertentu memanfaatkan hal tersebut guna memenuhi kepentingannya masing-masing. Bukan kepentingan yang menguntungkan, namun terkadang informasi yang diberikan menyebabkan kegaduhan dan keresahan bagi masyarakat. Di sini saya akan sedikit menyinggung perkara berita bohong atau hoax yang beredar di Indonesia selama penanganan pandemi ini, dan bagaimana sih kita harus menyikapi berita-berita yang ada agar kita tidak salah mendapatkan informasi dan menelan mentah-mentah informasi yang tidak jelas asal-usulnya. Lalu, apa itu hoax? Tentu kita sudah tidak asing dengan istilah hoax atau berita bohong, di mana istilah ini mengarah pada informasi berbagai bentuk media yang tidak memiliki sumber terpercaya dan tanpa bukti ilmiah yang jelas menimbulkan keresahan di masyarakat. Terlebih lagi di masa pandemi seperti ini, pentingnya saring sebelum sharing sangat diperlukan. Pandemi bukan perkara enteng bagi suatu negara, apalagi adanya pandemi masih terus diwarnai berbagai informasi ngawur dan tidak berdasar. Ada banyak isu-isu hoax terkait corona yang viral di tengah masyarakat, menyebabkan banyak kerugian. Seperti baru-baru ini terdapat kisah pilu yang dibagikan oleh pengguna Twitter, di mana dalam tweet yang ia buat, ia menceritakan tentang peran besar hoax tentang virus corona yang merenggut ayahnya. Masih banyak hoax-hoax terkait corona yang masih beredaran di luar sana di sosial media tanpa bisa dikendalikan secara penuh oleh pemerintah maupun masyarakat. Cara yang pertama adalah dengan mewaspadai judul berita yang provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif. Sehingga saat menjumpai berita dengan judul seperti ini, sebaiknya kita mencari referensi berita serupa di situs online yang resmi guna membandingkan isi berita tersebut untuk memperoleh kesimpulan yang berimbang. Yang kedua adalah mencermati alamat situs. Kita perlu mencermati alamat URL situs guna melihat apakah situs itu sudah terverifikasi sebagai institusi pers resmi. Karena terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim dirinya sebagai portal berita. Namun, yang terverifikasi tidak lebih dari 300 situs. Yang ketiga adalah memeriksa fakta. Pastikan berasal dari sumber berita yang kredibel dan bedakan antara fakta dan opini. Kemudian yang keempat adalah mengecek keaslian foto. Bukan hanya konten, foto pun juga bisa dimanipulasi. Sehingga kita bisa mengecek keaslian foto dengan menggunakan mesin pencari Google agar kita dapat mencari fakta dari foto yang ada. Dan yang terakhir, cek selalu informasi resmi dan terpercaya dari website resmi Kementerian Kesehatan, serta rujuk berita melalui website covid19.co.id untuk mengecek kebenarannya di fitur Hoaxbuster.